Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Apa kabarnya saudaraku? Saya berharap setiap kita ada dalam keadaan sehat dengan tidak kekurangan suatu apapun tentunya. Kita percaya hidup kita dipelihara oleh Tuhan, hidup kita disertai Tuhan. Sekalipun kita ada di tengah-tengah pandemik ini, saya percaya kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena kepercayaan kita, karena iman kita kepada Kristus. Dan apa yang dijanjikannya itu yang pasti akan tergenapi. Singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Dan kita percaya kalau hidup kita ada dalam tangan Tuhan, maka kita dipeliharanya sebagai biji matanya. Saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya kembali menyapa setiap umat Tuhan dalam program Bible and Coffee. Saya rindu setiap hari boleh membagikan kebenaran firman Tuhan, dan saya rindu juga setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program ini. Ayo jadi berkat, bagikan kembali renungan singkat ini untuk menguatkan setiap teman-teman kita, kerabat kita, kenalan kita, ya kan, di WhatsApp grup, bahkan WhatsApp Japri gitu kan, bahkan sosial media kita, sehingga orang yang mendengarkan firman Tuhan mendapatkan kekuatan, mendapatkan pengharapan, bahkan mendapatkan sukacita di tengah-tengah masa-masa yang sulit ini. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami bersyukur karena hari-hari yang kami lalui, hari-hari yang kami jalani semua karena berkat dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Dan pagi hari ini sebelum kami memulai segala sesuatunya, kami rindu dibekali, dituntun, diarahkan, dibimbing, bahkan selalu dibersihkan oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu pelita bagi langkah kami dan terang bagi jalan-jalan kami, sehingga membawa kami masuk dalam rancangan Allah yang ajaib dalam hidup kami. Bapa, bicara bagi masing-masing kami. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, pada hari ini saya mau bagikan satu kebenaran firman Tuhan buat setiap kita tentang si anak bungsu yang hilang. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita pernah mengalami masa-masa ini sebelum kita mengenal Yesus tentunya. Sebelum kita mengenal Yesus, kita sudah terlebih dahulu dikenal oleh Yesus, ya kan? Alkitab jelas katakan bahwa selagi kita bakal anak, sebelum kita menjadi seorang anak, Tuhan sudah melihat kita. Bahkan sampai masa tua kita, Tuhan yang menggendong kita, memelihara kita. Tapi ada kalanya kita terhilang. Iya kan, kita terhilang sama seperti si bungsu ini, saudaraku, anak yang bungsu ini yang terhilang. Tapi kasih Bapa, wow, itu tetap membuka tangannya untuk menerima kita kembali, sehingga kita boleh ada sebagaimana saat ini kita ada. Kita diterimanya dengan segala kelemahan kita, segala keterbatasan kita semua, karena kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya kita percaya betul kita diselamatkan bukan dengan perbuatan baik. Kita diselamatkan bukan dengan amal ibadah kita. Kita diselamatkan hanya karena kasih karunia Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita. Saya ajak setiap kita untuk membaca dalam Lukas pasal 15 ayat 17 sampai dengan 18. Saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan? Yesus sedang memberikan perumpamaan tentang anak bungsu yang hilang. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, lihat saudara, jadi anak bungsu yang terhilang ketika keluar dari kasih Bapa, keluar dari hidup dalam kedagingan, hidup dalam kemewahan, hidup dalam kesenangannya secara daging, akhirnya perlu disadarkan. Ya kan, Alkitab mencatat begini, lalu ia menyadari keadaannya. Untuk seorang berbalik kepada Kristus, dia perlu sadar terlebih dahulu. Yang membuat seseorang sadar adalah karya daripada kasih karunia Tuhan. Tuhan yang memilih setiap kita. Tuhan yang memberikan kita Roh Kudusnya, sehingga Roh Kudusnya menyadarkan setiap kita, oh iya saya sudah terlalu jauh dari Tuhan. Tapi di sisi lain ada juga orang-orang yang sudah disadarkan, namun tetap masih mengeraskan hatinya, sehingga akhirnya sulit sekali. Ya memang dari sisi Roh Kudus tidak sulit, tapi kita yang membuat akhirnya mengeraskan hati kita untuk Tuhan,
tidak lagi bisa menjamah hati kita. Ya, karena kita yang memutuskan tidak mau sadar. Iya kan? Alkitab katakan lalu ia menyadari keadaannya. Katanya betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Kita tahu bersama bahwa si bungsu ini sudah minta harta menjadi miliknya, dihabiskan untuk foya-foya. Sampai akhirnya dia mengalami kesusahan, kelaparan. Bahkan dia meminta makanan babi saja tidak dikasih, saudaraku. Akhirnya disitulah dia menyadari. Terkadang keadaan, saudara, dikasih dalam Tuhan membuat kita sadar bahwa kita perlu Tuhan. Tapi ada orang-orang yang memang mengeraskan hatinya, kepala batu, gak bisa ditegur. Tuhan hajar, gak bisa juga bertobat, gak mau menyerahkan dirinya. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang keras kepala seperti ini. Kalau kita ada dalam keadaan susah, kita ada dalam keadaan sebuah penderitaan yang mungkin disebabkan oleh dosa dan pelanggaran kita, ayo kita berbalik dong. Kita sadar, saya udah terlalu jauh. Yang tahu kita sedang bersalah, yang tahu hubungan kita dengan Tuhan sedang hancur jauh, kan kita sendiri, saudara. Sehingga akhirnya kita bilang sadar, lalu ia menyadari keadaannya. Roh Kudus memberikan kita kesadaran supaya kita sadar, tapi untuk kita berbalik perlu respon dari kita. Ya kan, ayat 18 adalah respon dari kita. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Lihat, jadi ada namanya sadar dan akhirnya berbalik. Sadar dikerjakan oleh karya Roh Kudus yang akhirnya mengingatkan kita akan dosa dan pelanggaran kita. Tapi perlu yang namanya respon dari kita untuk menyikapi apa yang sudah Roh Kudus berikan, untuk kita berbalik dari jalan-jalan kita yang salah, untuk kita bertobat dari pelanggaran-pelanggaran kita. Nah, hari ini saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita diingatkan bahwa kalau hari-hari ini kita sedang jauh dari Tuhan, hari-hari ini kita sedang sama seperti si bungsu yang terhilang, saya mau ingatkan sebagai hamba Allah, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Mungkin engkau sudah pernah pergi meninggalkan dia. Dan sekarang engkau rindu berbalik karena engkau merasakan di luar Yesus engkau susah, di luar Yesus engkau menderita, di luar Yesus engkau kehilangan damai sejahtera. Sebagai rekan sekerja Tuhan, sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, ayo, tangan Yesus masih terbuka sampai hari ini sebelum terlambat. Berbaliklah, kembalilah. Karena dia sebagai Bapa yang baik selalu membuka tangannya untuk menyambut engkau yang sedang terhilang hari-hari ini. Mungkin ada orang-orang yang menghakimimu, it's okay. Mendakwamu, it's okay. Tapi Yesus dengan tangan yang terbuka, dia selalu menerima engkau, orang-orang yang berdosa, yang mau mengakui dirimu di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau berbalik kepada Tuhan. Sama seperti si bungsu yang terhilang, dia bilang, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Hanya jadi pertanyaan sekarang, kita mau gak berbalik? Kalau engkau hari-hari ini mau berbalik kepada Tuhan, engkau sadar akan pelanggaranmu yang akhirnya membuat hidup engkau terasa menderita, terasa susah, terasa sulit, terasa semua pintu tertutup. Saya mau ajak saudara berdoa sekarang. Jika itu adalah doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa secara khusus buat umat Tuhan yang hari ini sedang terhilang. Mereka menyadari mereka sedang terhilang, namun di sisi lain mereka terintimidasi. Mereka dilemahkan dengan perkataan-perkataan iblis yang mengatakan bahwa Tuhan tidak mau mengampuni mereka. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar kebenaran itu yang memerdekakan hidup mereka. Engkau Bapa yang baik, engkau menyambut setiap mereka. Betul, engkau membenci setiap dosa, tapi engkau mengasihi setiap mereka yang berbuat dosa. Sehingga engkau membenci dosanya dan mengasihi jiwanya. Dan mengatakan, mari kemari hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Bapa, hamba berdoa sehingga setiap mereka yang hari-hari ini sadar akan dosa mereka dan mereka rindu berbalik. Roh Kudus jamah dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah dalam nama Yesus. Mereka dipulihkan, mereka disembuhkan, mereka diangkat, mereka dipulihkan dalam nama Yesus. Hamba berdoa menyerahkan masing-masing mereka ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tangan Tuhan Yesus yang berlubang paku memeluk setiap mereka, mengasihi setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus,
hamba berdoa. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, sekarang bagian untuk datang kembali kepada Tuhan. Mau dipulihkan, mau memberi hidup. Karena engkau sudah menjadi anak yang hilang dan telah kembali. Dipulihkan oleh karena kasih karunia-Nya, oleh karena anugerah-Nya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kita nikmati kopi kita. Haleluya. Tangannya tetap terbuka untuk menyambut engkau. Tangannya tetap terbuka untuk memeluk dan mengasihi engkau yang telah pergi meninggalkan dia. Namun dia tetap mencari engkau. Dia tetap mencintai engkau. Tuhan memberkati kita semua.